Pegang atau megang? Aku pegang sini aja bang, aku mau ini. Oke. Oke. Bang Sunan, thank you nih bang waktunya. Bang, masih terkait support buat Bu Ami. Kemarin dia baru ada pemeriksaan kan di Polda Metro Jaya sebagai saksi. Seperti apa sih bang melihatnya bang? Ya, yang pasti saya awalnya cuma melihat ini adalah konflik internal rumah tangga mereka ya. Namun demikian sudah sampai sekian lama saya melihat ini sudah menjadi tontonan yang tidak baik untuk masyarakat Indonesia khususnya, yang dimana perseteruan rumah tangga warga negara asing di situ saya lihat ada juga ya dugaan, ada juga peran orang ketiga dari warga negara Indonesia yang juga terekam di video yang viral tersebut membawa seorang bayi yang dimana bayi tersebut adalah bayi dari Eden Wong dan Emi khususnya. Di situ terlihat jelas betul-betul bahwa warga negara Indonesia ini atau yang katanya artis ini menggendong, membawa pergi seorang bayi yang bukan haknya atau bukan anaknya, atau bisa dikatakan dia tidak berkapasitas membawa anak pergi, memisahkan anak tersebut dari ibu kandungnya. Ya, Emi di situ terlihat jelas berusaha ingin menggapai ya memeluk atau mengambil kembali bayi tersebut. Namun demikian dibawa pergi entah kemana sampai detik ini juga kan belum ketahuan di mana. Tapi kan di situ ada bapaknya, bisa dibilang penculikan nggak sih bang sebenarnya? Gini, kalau dibilang penculikan itu karena di situ ada figur bapaknya, itu tidak bisa. Tapi yang justru saya sayangkan, kenapa nggak bapaknya yang gendong? Kenapa mesti siapa TE? Apa kapasitasnya? Apakah dia bekerja sebagai babysitter di situ? Ya kan kita nggak tahu. Kalau babysitter tunjukin kontraknya. Nah, kalaupun dia bisa menunjukkan kontraknya bahwa dia sebagai babysitter di situ atau pengasuh atau apapun itu, seharusnya dia juga bisa mengembalikan atau meredakan suasana. Mungkin pada saat di rumah sakit pertemuan itu agak histeris, agak emosi, dan ketika sudah beberapa hari lebih baik kan harusnya bisa bicara dengan tenang. Tapi dibilang ini PA personal asisten. Iya, apapun itu makanya saya bilang yang sangat disayangkan harusnya sebagai warga negara Indonesia yang dimana ada prahara rumah tangga warga negara asing dan ada huru haranya di Indonesia, harusnya dia bisa jadi orang penengah. Paling tidak dia harusnya bisa menjembatani si Emi maupun si suaminya. Itu sih sebenarnya harapan banyak orang sebenarnya. Tapi ya ini sudah nasi sudah jadi bubur yang terekam terlihat dan terkesan tidak ada etikat baik. Justru warga negara Indonesia yang kami sayangkan itu saudari TE. Bang, ini kan kita sudah ketahui lah pengacara dari dari Pak Aiden itu Bang Hotman Paris. Sorry nih Bang, dia kemarin sempat bilang abang ingin jadi pengacara Emi itu hanya pansos, hanya calahin dia dulu Lamborghini dia startnya 15 miliar. Itu gimana sih Bang? Kalau saya jujur ya, saya tidak perlu menanggapi omongan-omongan dari advokat yang sudah tua itu agak sedikit ngiri mungkin sama saya ya. Saya masih muda, udah sukses, ganteng, lebih ganteng dari dia, ya kan. Sudah ya bisa dikatakan mungkin pada saat dia seusia saya jauh lebih dari dia gitu. Jadi buat saya nggak usah ditanggepin juga. Yang pasti saya itu kepanggil karena hati nurani melihat ini sudah, ini sudah membuat jelek ya nama baik Indonesia gitu. Karena ribut-ributnya di sini ada keterlibatan warga negara Indonesia yang kita duga ya menjadi sesuatu pemicu lah, salah satu pemicu. Di sini yang Salfok juga adalah minta Bang Hotman itu minta membuktikan Bang Sunan harus seperti dia beli cincin, beli Lamborghini, mengamerkan harta kekayaan gitu. Oke, gini, itu sih sebenarnya bukan omongan seorang pengacara senior ya terhadap saya juniornya. Kalau bicara masalah kekayaan, yang pasti ini bukan apple to apple. Saya sama dia tidak seumuran, saya sama dia
beda levelnya, artinya ya dia lebih jam terbang lebih tinggi, lebih senior ya. Pastilah dia lebih kaya jauh. Jadi artinya saya sama dia bukan apa namanya rival untuk dibandingkan secara materi atau secara apapun, bukan. Dia harusnya membandingkan dirinya mungkin dengan yang seusia dia, seperti mungkin sama Bang Otto Hasibuan, ya, sama Bang Hotma Sitompul, atau sama Alvin Lee. Nah itu mungkin boleh kalau dia mau pamer-pamer kekayaan atau ngajak-ngajak apa namanya bicara soal gitu materi. Kalau sama saya, aduh, mohon maaf nggak salah gitu loh. Saya kan jelas-jelas juniornya. Bukan tandingannya lah gitu. Dan lucu aja kalau orang bicara kasus kok malah pamer cincin berlian. Dia punya cincin berlian, saya juga punya. Ya. Dan yang pasti harga berapa, Bang? Enggak, yang pasti nih, ya, karena saya orang ngerti berlian juga. Nggak mungkin apa yang digunakan seharga 15 miliar itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau miliar saya percaya, tapi kalau sampai belasan miliar nggak mungkin. Kan dia bicara nih cincin gua satunya aja 15 miliar, nggak mungkin. Ya, kalau perlu dibawa aja tuh ahli-ahli berlian. Emang segitu nggak harganya? Kan kita bisa ngitung, kita bisa kalkulasi dari mulai harga emasnya tuh berapa per gram, lalu berapa kerat berliannya, lalu ongkosnya, kan kita tahu. Sudah lah, lagi pula nggak perlu saya layani lah, bukan kelas saya juga. Bukan kelas saya, dia sudah jauh lebih tua, ya saya junior dia, nggak pantas saya melayani dia. Harusnya seperti apa sih Bang? Senior maksudnya? Ya, harusnya mengedukasi hukum kepada masyarakat, bukan malah marah-marah sama netizen atau sama masyarakat. Dibilang nggak ada otak, dibilang kalian semua munafik, dibilang semua laki-laki pasti punya selingkuhan. Nggak begitu, ya nggak begitu, nggak semua orang, nggak semua laki-laki seperti Anda gitu. Contohnya bapak saya di rumah baik-baik, ya kan? Nggak ada tuh gitu-gitu. Kalau sayanya memang saya mungkin lebih bajingan dari dia gitu loh. Tapi kan itu zaman dulu saya. Kalau dia kan baru sekarang. Nah terus dia cerita kan membanggakan diri seolah-olah dia tuh pahlawan keadilan bagi masyarakat. Ingat, dia tuh baru berapa tahun sih? Kalau mau ngomong jujur, dia baru berapa tahun yang namanya dia itu membantu masyarakat gratis. Ya, baru berapa tahun. Pengacara senior saya juga ada namanya Hotma Sitompul. Dia punya lembaga bantuan hukum yang bantu masyarakat mungkin udah ribuan jutaan. Itu sudah dari zaman dulu. Nah, kalau dia membandingkan sama saya pribadi, saya bisa dilihat rekam digitalnya, historicalnya. Saya bersama Himpunan Advokat Muda Indonesia ya, sudah jauh lebih dulu membantu masyarakat se-Indonesia ketimbang apa tuh? Dia gitu loh. Kalau saya sebenarnya orang nggak mau banyak ngomong. Artinya kalau kita berbuat yang baik untuk masyarakat, ya itu jadi tabungan pahala kita saja. Nggak perlu diumbar, dipamer-pamerin. Nggak tahu ya, kalau di agama saya, segala sesuatu kebaikan yang kita buat jadi pahala. Nggak perlu tuh dipertontonkan, dijadikan kesombongan, bahkan sampai mengklaim dirinya lah yang paling banyak membantu masyarakat. Nggak begitu. Coba deh, tolong deh. Saya tahu kok ada si abang itu ada tim, ya, ada tim sosmednya. Ada tim istilahnya digital atau medianya. Coba sebelum si abang itu ngomong jauh-jauh, di search dulu. Ini saya Sunan Kalijaga ngebantu masyarakat itu sebelum ada gerakan dari dia. Udah jauh-jauh hari, makanya udahlah nggak usah apa sih saya ini apa sih, kan dia anggap saya kecil. Ya udah nggak usah dilayanin saya gitu loh. Sakit hati. Saya kan hanya berpendapat sebagai pengacara yang saya lihat ini udah nggak benar. Ya kalau bilang pansos, mohon maaf. Kita perlu klarifikasi juga, ya, bahwa saya pada saat itu, ya, diundang sama beberapa stasiun televisi untuk duduk bersama dengan dia. Artinya saya tidak pernah pansos sama dia, tapi menurut media saya sudah pantas didudukan bersama. Yaitu pertama di hitam putih waktu itu, ya, bisa tanya sama Deddy Corbuzier. Saya diundang. Kebetulan ada beliau sebagai senior saya. Kami duduk, artinya apa? Kami sama rata. Sama terkenalnya, sama popularitasnya. Jangan berlebih-lebihan gitu. Bang, abang kan juga manusia biasa. Ada rasa sakit hati gak sih Bang digituin? Di depan publik gitu Bang, kan dia depan saya gak pernah merasa sakit hati sama si abang. Ya, karena kalau melihat histori, saya juga pernah dekat sama abang. Ya. Cuma jujur, saya sangat menyayangkan abang saya itu berubah. Ya, semenjak rajin ke kafe-kafe, klub-klub dansa-dansa, minum-minum, dia berubah.
Itu aja. Dulu jujur saya respect sama dia. Tapi saat ini sebelum dia kembali seperti dulu, ya mohon maaf, saya tidak respect. 2 pertanyaan terakhir. Serespek apa bang dulu abang, maksudnya apa dia sampai mungkin pernah bestian atau pegang kasus bisa dilihat kok, bisa dulu, tanya dulu, sama semua teman-temannya dia, sama semua teman-teman dekatnya dia. Saya itu baik sama beliau. Ya, kita suka lari pagi setiap hari Minggu, ngobrol. Dia suka ngundang saya untuk urusan kasus. Artinya baik sekali. Sebelum bapak itu mengenal dugem dunia gemerlap, ya, joget-joget, dansa-dansa, minum-minum, party-party, saya sangat respect, bahkan saya bilang pantas jadi partner. Demikian sekarang, ya mohon maaf, saya nggak mau ada dekat-dekat dia juga nggak mau saya. Bang terakhir, nggak ada, maksudnya abang juga dikenal pengacara jarang banget flexing, maksudnya nggak ada niat untuk, kan abang juga bisa kayak dia, maksudnya flexing bang dari apa, ada niat kayak gitu nggak sih bang, atau seperti apa sih bang? Gini, justru kalau bicara flexing, lihat saja direkam digital. Pada saat saya memamerkan uang miliaran di kendaraan mobil saya Hummer yang sedang berjalan pada saat itu tahun 2016 atau 17 ya. Itu kan belum ada orang yang flex, baru cuma saya. Gitu. Jadi buat saya itu hal-hal yang itu udah masa lalu gue lah gitu. Kalau sekarang flexing malah norak buat saya. Karena saya menjadi trendsetter. Bisa dilihat rekam digital ya. Jadi kan rekam digital tuh ada tanggal, ada tahun, nggak mungkin bohong. Makanya saya kadang ketawa aja gitu loh. Apa yang dia lakukan saat ini itu saya udah lakuin dulu. Baik itu urusan perempuan-perempuannya, baik itu urusan membantu masyarakatnya, saya udah lebih dulu gitu. Tapi memang saya nggak memamerkan hal-hal seperti itu. Saya nggak pernah pamer-pamer masalah cewek-cewek, saya nggak pernah pamer-pamer masalah apa yang saya perbuat buat masyarakat. Ini contoh, ada kemarin seorang perempuan yang viral sampai masuk di media, dia dilaporin oleh pacarnya sampai dia ditahan masuk penjara di Jawa Tengah, ya kan? Saya nggak banyak ngomong, saya telepon anggota HAMI saya di Jawa Tengah, saya bilang tolong dampingi, gitu. Itu kasihan, perempuan dipacarin, dijanjiin dinikahin, bahkan mohon maaf diperawanin, terus ditinggal, si perempuan marah, kirim paket ke rumahnya, malah ditangkap polisi sekarang ditahan. Kemarin saya komunikasi, bang, kami sudah tangan, udah buat saya. Pahala itu nggak perlu dipamer-pamerin, ya. Bukan cuma dia kok. Contohnya senior saya yang saya dekat ini dari dulu punya mawar saron tuh, kot masih tompo gitu. Itu berlian abang berapa bang? Cincin. Saya sih masih murah-murah aja lah, murah-murah aja. Kalau saya murah-murah nih. Ya. Berapa bang? Saya nggak sampai 15 miliar, saya murah-murah aja. Karena saya tahu diri. Itu jam apa? Itu mahal, itu pasti dia bos. Karena saya tahu diri. Nggak boleh saya melebihi daripada senior, walaupun mungkin saja saya mampu. Nggak boleh. Gitu. Jadi buat abangku. Iya, ada pesan gimana? Saya bukan tandingan abang. Ya. Abang boleh menertawakan saya, boleh ngecil-ngecilin saya. Memang saya bukan rival abang. Saya umurnya 46 bang. Kalau abang kan nggak tahu saya usianya, udah jauh di atas saya abang. Jadi abang kalau mau membandingkan kehebatan, kesuksesan dan kekayaan seorang advokat, abang itu harus apple to apple. Cari yang seumuran, ya. Cari yang kira-kira ya udahlah kita sama-sama tahu lah. Oh, ya. Abang